baru 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 pulang dari musola. Apa Wis, isanya ini banget ya, sekarang malam banget. aduh, Pak Ustadz keren. Iya emang malam. Tapi buka puasa juga malam tuh. To the point ya, langsung aja. eh Kita bukan dari awal ya, karena dari awalnya kan udah pernah dulu ya. Kita ini apa, update aja ya, nambahin fitur untuk aplikasi monitoringnya. Coba saya share screen. Nah, ini tuh komputernya di rumah ya. Komputernya di rumah, komputer paling cuma komputer harga 300.000 sih. Harga 300.000 udah lengkap sama monitor. Pokoknya udah full set. Nah, ini saya itu ngereplikasi dari dari servernya IAM ya. Dari servernya IAM saya replikasi ke sini. Sebenarnya tidak hanya replikasi sih, tapi dipasang AirSync juga buat buat kontennya ya, biar eh rencana sih mau mau saya install GitLab sih di komputer kecil ini, biar biar nggak pakai AirSync. Karena kalau pakai AirSync itu setiap melakukan AirSync dia scanning ulang ya, scanning ulang semua file, jadi ini prosesnya selalu lama. Kalau kalau pakai Git kan dia cuma ini aja ya, cuma ngambil beban-bebannya aja tanpa perlu scanning. Nah, ini tampilannya ya, tampilan yang dulu kan nggak ada ini ya. Baris 23 itu nggak ada ya, baris 23 nggak ada. eh ini div ya, div itu selisih selisih file, ini juga nggak ada. Ini dia ada dua selisih ya. Ini yang selisih pertama itu membandingkan posisi master yang antara yang disedot sama slave, sama posisi master real time yang ada di server ya. Ini kalau kalau misalnya ada perbedaan atau telat, dia tulisannya ini akan berwarna hijau ya. Yang baris 2 sama 3, yang baris 2 sama 3 kalau telat berwarna merah, maksud berwarna merah ya, berwarna merah. Ah, eh, jadi kalau misalnya div divnya differentnya tidak sama dengan nol file dan nol post, dia akan berwarna merah. Terus yang different kedua ini membandingkan posisi master yang udah disedot sama slave sama yang sudah dieksekusi ya. Jadi kan dia ngambil dari master posisinya, terus dia dieksekusi ke slave. Ini mungkin buat ngelihat perubahannya, mungkin coba saya stop dulu ya replikasinya. Nah, ini ya. Coba kita buka slave. Kita stop dulu ya. Kita stop. Nah, ini dia telat ya, kenapa telat, karena di stop ya, dimatikan. Nanti dia akan berwarna merah, ini akan berwarna merah. Nah, file-file yang
yang baris pertama ini dan baris kedua, pada baris kedua dan baris ketiga ini yang saya blok ini real time-nya yang ada di master, real time-nya yang ada di server ya, real time-nya dari server. Nah, ini posisi master yang sudah disedot, yang sudah disedot sama slave. Dan ini itu yang udah dieksekusi ya, state-state yang udah dieksekusi. Nah, kalau yang versi kemarin kan baris 23 ini nggak ada ya, terus kolom div ini juga nggak ada, jadi cuma kalau di apa, saya ini deh ya, screenshot. File. Nah, ini ya. Yang dulu kan nggak ada ini ya. Ini nggak ada. Ini juga nggak ada. Nah, kita lihat penambahan ini ya. Kita lihat penambahan ini. Kalau penambahan ini kita buka codingnya langsung deh ya. Codingnya langsung. Ini saya tutup dulu. Codingnya langsung ya di server PC rumah. Versi rumah di indeks ya. Di indeks. Nah, di indeks dia ngitung selisih ya. Nah, ini selisih. Nah, ini ada function apa ini? Function file number ya. Function file number ini ngambilnya dari mana? Coba kita cek di mana ya, di DP mungkin ya. Coba kita lihat di DP. Nah, file number. Nah, file number itu intinya dia ini ya, intinya dia ngambil angka ya, ngambil angka ini nih, ngambil angka 008. Jadi yang pertama dia dieksploit dengan separator titik ya, dieksploit dengan separator titik. Coba kita lihat. Nah, iya ini ya, dieksploit dengan separator titik. Jadi nanti hasilnya berupa array ya. Depannya MySQL bin array 1 atau dimulai dari 0 ya, berarti array 0, yang 18-nya ini jadi array 1 ya. Nah, ini ya, diambil array 1 lalu dikonversi ke integer ya, int value ya, integer value, constant value. Nah, itu fungsinya. Jadi dia hanya ini ya, hanya mengselisih atau mengurangi OV itu ori ya, original master atau real time-nya yang di master. Real time-nya yang di master dikurangi real time-nya yang di slave. Jadi nanti hasilnya ini ya, jadi ini dikurangi ini ya. Nah, ini ada 0. Terus yang posisi berarti ini dikurangi ini. Itu aja sih. Lalu yang di div yang kedua berarti ini ya.
yang baris keempat ini dikurangi yang baris ke-6 ya. 18 kurangi 18 sama dengan 0. Nah, ini nggak ada pergerakan ya. Dia berhenti karena di stop. Jadi dia 0. Cuma kan dia uh, kosong ya, karena kosong dia jadi berwarna merah ini ya, nggak ada statusnya ini stop ya, karena statusnya stop dia berwarna merah. Nah, itu penambahan ini ya, penambahan div sama pos. Sekarang untuk penambahan ini ya, penambahan ini sebenarnya ada 2 opsi ya. Kita opsi mau tembak langsung ke server, tembak MySQL-nya, atau kita bikin API ya, bikin API. Nah, ini kebetulan saya pakai API, jadi saya bikin API di server nih. API ini saya bikin di server. Jadi dia ini hasilnya apa? Dia cuma hasilnya API ini responnya itu cuma posisi filenya sama posisi apa state filenya sama state posisinya. Coba kita buka tukang pos ya. Kita jalankan di tukang pos atau bisa langsung dijalankan di browser. Misalnya kita jalankan di browser ya. Nah, ini saya ambil ini ya, ambil apa namanya, ambil opsi yang kedua, bikin API di server. Nah, ini responnya ya. Ini untuk melihat objeknya, saya biasa pakai JSON Viewer. Ya, dia aplikasi online, tinggal dibuka aja. Ya. Ini waktu ngerjain antrian online, ngerjain BPJS, saya selalu pakai ini juga. Ini lebih mudah ya, lebih mudah dilihat. Status sukses file ini posisinya ini. Ini real time yang di server ya, real time yang di server. Ini API-nya cukup sederhana banget ya. Coba kita lihat ya di server IAM ya. Server IAM API ya. API apa namanya? Coba kita lihat lagi. Master replikasi status. Master replikasi status. Ada sekali ya. Coba kita klik address. Ini. Nah, jadi yang query ke masternya itu API-nya ya, atau API-nya. Ini kan perintahnya cuma seperti ini ya, cuma show master status saja ya. Ini kalau kita jalankan, coba kita jalankan di server ya, di server IAM. Nah, ini internetnya lagi lelet apa ya? Nah, ini ya hasilnya ini sama ini. Itu sih. Bentar ya, kayaknya laptopnya ini laptopnya tumben lelet. Nah, ini ya.
Kita cuma show master aja, terus kita ambil ya filenya apa, posisinya apa, statusnya apa, terus data ya. Jadi data ini masukkan data. Jadi nanti responnya seperti inilah ya. Nah, ini jadi nanti di slave-nya ini ya. Nah, ini karena dia sederhana atau simple, saya nggak pakai curl ya. Biasanya kan pakai curl. Nah, ini cukup pakai file get content aja ya untuk ngambil get. Ini nggak pakai curl. Nah, jadi penambahannya itu sih. Oh ya, ada penambahan lagi yaitu ini nih. Ini pas awalnya ini agak kacau ya karena replikasinya agak telat, selisih berapa puluh giga. Nah, ini saya tambahin handling error ya, saya tambahin handling error. Jadi kalau ada error dia langsung menghandle. Karena kalau nggak menghandle kan kita harus benerin errornya, lalu kita stop, lalu kita start ya. Nah, kalau ada ratusan bahkan ribuan data kan nggak mungkin kita lakukan manual. Untuk itu perlu kita otomatisasi ya, otomatisasi pakai handling error. Nah, ini jadi eh, jika ada error maka dia handling error. Nah, coba kita bikin kasus untuk errornya ya, handling error. Nah, untuk handling error, misalnya ini kita jalankan dulu nih ya, kita jalankan dulu di slave-nya. Star ya, star. Oke. Replikasinya. Nah, udah jalan tapi dia masih merah ya. Kalau yang real time master sama real master slave udah sama. Ini udah hijau ya. Div-nya 0 semua dan warnanya udah hijau. Berarti step-nya udah benar-benar sama ya. Yang real time di master sama yang di slave juga udah sama. Nah, untuk membuat error mungkin kita bisa ini ya, misalnya ini ada tabel yang sengaja saya saya bikin untuk uji coba ya, di mana ya, di Zoom mungkin ya. Ini ya tab replikasi. Nah, misalnya ada error nih, sengaja kita bikin error ya. Kita yang di slave atau yang di PC rumah ini ya, misalnya kita tambahkan data ya, data misalnya Salim ya. Tapi bukan Salim Mulyana ya, bukan, jangan GR dulu. Nah, Siap, ini siap. kan kalau kita tambahkan di sini, insya Allah error ya. Kalau nggak error berarti ajaib ya. Nah, Mulyananya di sini aja ya. Nah, insya Allah error ini nanti. Kenapa error? Duplikat unik ya. Primary duplikat. Kenapa ini? Kualat ini, kualat sama Dokter Salim ini. Stop dulu. Nah, ini ya, duplikat error.
Nah, ini ada handling nih ya, ada handling. Di mana ya tadi, PC rumah ya. Di PC rumah, ini ada kemarin ada banyak handling error ya. Ada beberapa contoh. Nah, ini handling errornya seperti ini ya. Misalnya kita ini kan istilahnya udah nggak kepake nih, kita sisakan satu. Kita sisakan satu karena udah nggak kepake ya, replikasinya udah beres, udah jalan. Nah, ini proses stop sama startnya dibikin otomatis ya by system. Jadi nanti kita nggak perlu manual. Nah, ini kan ini ya, ini kata-katanya kita ambil aja nih ya, insert itu kita ambilkan dari errornya ini. Kita ambilkan dari errornya insert itu ini misalnya ya, kita ambil aja ini. Ya, aduh kebanyakan. Copy. Nah, kita kopikan aja ke sini ya. Nah, kalau terjadi error duplikat, ini ngapain? Ya, dia menghapus ya, menghapus record yang duplikat. Where-nya apa ya? ID ya. Itu IDX-nya udah diparsing ya, udah diparsing. Ini proses parsingnya ini nih, proses parsingnya. Nah, jadi proses parsing dia memparsing dari pesan error ini. Oh, udah disimpan, dia udah benar otomatis ya. Tadi keluar error, itu errornya kita parsing dia. Dia udah otomatis, udah jalan lagi. Ya jadi itu aja sih ya. Wah, ini ada yang kehapus tadi nih, salah belum. Udah, ini nanti saya benerin aja nanti setelah Zoom. Ya itu aja sih. Monggo yang mau bertanya silakan. Ya silakan. Waktunya saya kembalikan ke Dr. Salim ya. Monggo dok. Wih, saya jadi moderator tuh. Ayo silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Mumpung ada Mas Kopa. Ini di kolom chat juga nggak ada yang ini, nggak ada yang bertanya nih. Nah, ini Mas Topan, Nopan ya, silahkan. Hostnya dimulai. Masih nyimak dok. Itu kalau replikasi memang kalau ada yang menghapus masternya, slabnya kehapus juga Mas Kopa ya? Iya, iya. Kalau bisa nggak, kalau misalkan ada yang menghapus master tapi slab tidak kehapus, mungkin ada pengaturan gimana gitu biar tidak terhapus? Belum ini saya belum pernah ke sana. Oh, ya makanya nanti resiko juga nih kalau misalkan ada yang ngisengin database,
di delete ya replikasi ke delete juga. Iya, Oh ya, ribet juga ya. di terang ya juga ini saya terang ya, di terang juga langsung kosong kan. Ini misalnya di iemnya ini saya terang ini, terang terang kan ini ya menghapus. Bedanya terang sama sama delete. Hmm, Kalau kalau delete dia itu PK, posisi PK-nya tetap. hmm, Kalau terang itu posisi PK-nya dikembalikan ke 0 atau 1. hmm. Contoh gini Bisa. ya. Contoh gini, misalnya kita kasih contoh delete nih di sini ya. Delete, udah ya, nggak pakai from ya, kita hapus semua. Mudah-mudahan nggak salah delete nih ya. Hmm. Hmm, apa ini error nih? Errornya apa ya? Bentar, ini nutupin. Delete pakai from ya. Iya, iya Mas. Delete from. Tadi Tabel. kan Delete tadi tabel. kan tadi kan 13 ya, Hmm. 13 nih ya. Tadi 13 kita nambahin data lagi nih. Dia dia jadi 14 kan. Nah, itu 14. Bedanya sama terang, kalau terang dia kembali lagi ke Awal Mas ya. awal. Nah, boleh lagi ke 1. Itu bedanya sih. Nah, coba kita lihat yang di PC ya, PC rumah. Dia ikut ke delete enggak? Ikut persis. Nggak tahu ya, mungkin ada pengaturan ya. Coba kita googling aja. Hmm. Exclude. Yap, yap, siap. Oke. Ini ada ignore nih. Kayaknya bisa sih dok ya. Harusnya ya. Ada ignore soalnya nih. Iya harus bisa daripada ribet nantinya. Application ignore ignore delete ya. Ah, ini ada nih. Ada ini dok, ada ya. Nah, Oh iya, main di trigger kalau ini dok. Jadi dipasang trigger di slave-nya ini. Tadi barusan saya juga kepikiran pakai trigger. Sebelum saya googling, saya kepikiran kalau pakai trigger bisa. Ya. Jadi pakai trigger dok ini. Eh, oke. hmm.
Kalau pakai trigger kan berarti nanti bisa lebih di spesifik, malah lebih gampang gitu kan. Misalnya on update, dilarang update atau apa gitu. Oprek dulu berarti Mas Koko ya. Ya, Oprek dulu berarti. iya. Tinggal nambahin Coba-coba trigger. dulu. Coba ya di ini ya, Ya. dipraktekkan. Caranya ignore delete di trigger coba. Ada break kali ya. Nah, itu ada break trigger. Oh, ininya dinulin ya. Key-nya dinulin. Coba deh praktek. Kita bikin trigger ya. Trigger pakai before ya. Before delete. Before delete for each. Before ini ya. Tabel, nama tabelnya tes replikasi ya. Ini pakai OLED apa pakai new ya? OLED kali ya. Coba kita OLED tes ID sama dengan 0. Ini ya teorinya tadi ya. Coba kita jalankan. Error nih apa? Oh, pakai set ya. Set update or alert is now allowed in trigger. Nggak boleh di ini ya, nggak boleh dirubah. New kali ya, coba. There is no new. Mana ya? Nggak boleh dirubah nilai ininya. Sayang validasi saat as the primary key to null. Nggak mau deh. Nah, ini harus ngapalin sinyal-sinyalnya ini, Dok. Sinyal berapa. SQL state. Ini dari mana ini? Oh, nilai-nilai state-nya.
Batal itu apa ya? Cancel ya. Cancel, delete, on atau in ya. In before trigger MySQL. Nah, ini ya. Nah, ini sama kasusnya kayak tadi. Nggak boleh dirubah. Ini nih ya sebenarnya. Ah, komennya bukan seperti ini ya. Komennya seperti ini ya. Sukses. Coba kita lihat ya. Berarti nanti tinggal main ininya aja nih. Kode SQL state-nya itu berapa. Tinggal nanti dicari aja kalau misalnya ini bukan delete. Coba kita hapus. Kita lihat ada error enggak. Terjawab dok. Udah done ya. Beres ini. Bisa berarti? Bisa ini. Yang di drop yang mana? Yang di ini nih tadi udah dihapus nih ya. Isi Ini tabel. udah kosong. Yang di IMID. Yang di ini tetap nggak hilang. Oh, yang di yang Jadi dihapus database-nya. Di yang PC rumah masih ya, ada. ya masih ada nggak kehapus. Oh tapi ini ada error nih ya. Oke, keren, 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 keren. Oh, break lagi. Tapi itu kalau misalkan user ngapus di database replikasi nggak kehapus mas ya? Iya tinggal pengennya gimana. Emang ini pengennya biar nggak kehapus. Hmm, Mungkin bisa pakai if lagi. Di sini if iya, mana yang mau di ini. Pokoknya tinggal dimainkan aja di triggernya tuh. ya. Bisa beda engine ini maksudnya gimana ya? Skill sama MariaDB ya, nggak masalah sih. Beda engine, beda versi, nggak masalah. Yang penting asal asal ada fiturnya, fiturnya bisa replikasi. Kalau fitur replikasi kan memang dari dulu banget udah ada. Izin tanya Pak, silahkan. Ini udah ya, udah dijawab ya tadi ya. Gimana yang lain?
Ayo, yang lain ada pertanyaan? Oh iya, itu Mas Kopa untuk yang handling error tadi kita tetap manual Mas ya untuk benerinnya kalau misalkan ada error gitu. Tinggal masukin di Ya ini tinggal dimasukin ke sini tinggal aja. masukin di situ aja ya. Ya, ini udah ada sampelnya. Oke, oke. Nanti tinggal kasusnya aja, pinter-pinteran aja di sini. Nanti kan misalnya untuk tipe tipe error yang lain, jenis error yang lain mungkin nanti ininya paling beda di ininya ya, beda di penanganannya gimana gitu kan. Ayo, kok pada diem-dieman, kayak lagi marahan. Kayaknya lagi PDKT nggak ngomong. Ayo, yang lain gimana nih? Apa masih bingung? Ya harusnya menyimak dulu sih, menyimak yang Zoom yang dulu ya. Iya, yang pertama. Yang pertama. Silahkan, ada lagi? Mau bertanya di luar ini juga nggak apa-apa ya. Kalau bisa ya saya jawab, kalau enggak ya ngapura aja. Ayo. Itu kalau IEM itu berarti Delphi-nya Delphi apa? Berarti pakai ini ya, web apa gimana Mas Pak? Yang mana? Yang IEM itu kan berarti kan web berarti kan? Katanya kan dibuat pakai Delphi. Berarti Delphi-nya bikin Delphi untuk web apa gimana? CGI. CGI kan bisa pakai apa aja. Oh. Bisa CGI, bisa SO. Kalau SO kan tinggal ditambahin di modul, di konfigurasi pastinya. Tapi kan kalau mau nambahin modul atau edit modul harus restart apa aja. Kalau pakai CGI kan ini. Iya. Itu PC 300.000 itu PC apa sih? Second? PC 300.000 itu apa? PCB perusahaan Jepang lelang. Oh, Masih bagus banget sebenarnya. speknya bagus berarti ya? Ya bagus. Built in. Oh, keren. Apa sih itu? Lenovo apa ya? Ya itu mah buat server klinik juga masih kuat kayaknya. Ya kuat. Tinker. Makanya. Ya, makanya kan bisa buat replikasi juga kan. Kalau Ya ini ya yang mahal malah UPS-nya ini. Terbalik. Kebalik mahal UPS-nya malah GPS-nya berapa? 1 juta. 47. Beh. Nah ini nyambung sini semua, wifi modem tak colokin ke UPS. Waduh. Itu berapa ini? Apa namanya? Berapa lama kalau misalkan mati lampu tahannya? Seminggu kayaknya itu harganya tuh Dan. 2 jam 10 komputer kuat. Wah, kayaknya mending beli itu daripada beli genset ya. Nah, ini kan UPS kan fungsinya biasanya malah buat backup sementara sebelum UPS nyala. Genset nyala kan. Ya berarti UPS-nya UPS yang memang bagus. Biasanya kan UPS biasa mah kan berapa menit lah. UPS abal-abal mah paling 10 detik tahu-tahu udah drop. Iya makanya baterainya juga kan biasanya cuma setahun juga udah kacau. Oke. Ayo ada lagi silakan. UPS model rak kan ini. 2 U.
Ini berarti pakai apa? Pakai Hamachi atau Giro Tire? Ini saya pasangi Hamachi, tapi untuk ini nggak kepake, untuk replikasi nggak kepake. Kan di ininya pakai ABI public, saya tembak ABI public. Oh iya 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 iya. Karena IP publiknya itu ya, jadi nggak usah pakai Kan Hamachi gitu. iya kan satu arah, tinggal ngambil aja. Iya Ersing juga satu arah, tinggal manggil. iya. Karena masternya IP public kan, berarti tinggal Iya. nempel dari slab ke masternya. Ya, kalau nggak API public baru pakai Hamachi lah, gampang itu mah. Tapi emang cepat Hamachi Mas Bapak? Apa gimana? Cepet kok. Apa lambat? Dulu perasaan pernah nyoba Hamachi kayaknya lebih lambat ya daripada Giro Tire. Kayaknya iya dong. Cuma perasaan Nyoba, doang. enakan Giro Tire kayaknya. Oh gitu. Tapi nggak tahu kalau tempat lain. Pak harus juga nggak. Makanya kan sekarang pakai Giro Tire terus. Tambah lagi kan satu jaringan itu kan 25 klien, lumayan lah. Kalau Hamachi kan satu network itu berapa sih? 4. Zero tire ya, bukannya 100 ya? Apa? Ya 25-an. Ya Zero enggak. tire bukannya 100 ya? 100, sekarang dibatasi 25. Nanti lama-lama juga tinggal 5 gitu ya. Iya, lama-lama tinggal suruh bayar. Kayak Anides. Tapi punyaku masih belum dapat notif nih, padahal hampir tiap hari ngeremot klien. Kalau tempat saya sih sudah mulai ngeblank tuh, bisa connect tapi ngeblank nggak ada gambarnya. Makanya mulai beralih ke Rasdes. Rasdes masih lumayan kenceng tuh, karena memang masih sedikit yang pakai sih. Lama kelamanya lambat juga. Tapi memang kalau Rasdes kan open source, bisa pakai server sendiri nantinya. Iya. Ini nanti paling tinggal numpang aja ke siapa yang punya IP public lah. Gampang. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan. Bebas katanya mau nanya apa sama Mas Opa. Iya, asal bisa jawab saya jawab lah. Berarti Mas Kopa itu pegang Delphi. Terus apa lagi ininya? Kalau untuk web berarti PHP ya? Apa tetap Delphi? Tetap Delphi. Oh, keren. Berarti fokus ke situ ya? Iyalah, udah ikonnya ini. Udah mendarah daging. Scott. Baik Delphi ya. Kalau Delphi itu kalau bikin aplikasi web itu komponennya masih drag and drop nggak? Apa gimana Mas Pak? Apa diketik-ketik kayak PHP kayak gitu? Ya drag and drop. Oh, lebih enak berarti ya? Kayaknya kalau lihat PHP, lihat Python itu kok rasanya gimana gitu, ngetik-ngetik komponennya itu. Bikin satu form aja buset lama banget. Ya pakai Bootstrap kan gampang sekarang mah Bootstrap. Oh iya, desainnya pakai Bootstrap ya, berarti tinggal ininya doang ya. Tinggal kode-kode doang berarti. Ya. Kalau PHP ya pakai Bootstrap, pakai admin LTE lah. Biar cepat ya. Kayak Flutter juga kan dasarnya itu. Flutter kan diketik-ketik juga. Tapi ternyata memang ada ininya juga sih sekarang yang di web itu, kalau ngedesain sudah ada webnya. Jadi tinggal ambil aja desainnya, terus tinggal codingnya saja, berarti nggak mulai dari nol lagi. Kalau lumayan, kalau bikin satu form aja harus ngetik-ketik kayak gitu ya, waduh, ngabisin waktu. Oke, silahkan. Sudah beres? Beres kayaknya Mas Bapak, nggak ada lagi nih. Pada belum. Oke. Pada malam mingguan. Iya. Oke, gimana, ditutup saja ya? Close the door. Close saja ya. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya.
Terus terima kasih Mas Kopa atas materinya, walaupun Sama-sama. capek juga ya, alhamdulillah masih mau berbagi. Oke, saya tutup demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin lip ya.